Wah gila, kayak ngimpi gue. Kemarin aja pas dikirimin Rigorer AR1 sama brand Rigorer China-nya langsung, itu gue berasa kayak unbelievable gitu loh, kayak nggak percaya gitu. Gue pikir ya udah tuh, paling udah dikirimin Rigorer AR1 selesai tuh sampai di situ. Ternyata tiba-tiba kemarin ini beberapa minggu lalu gue dapet email dari Rigorer China-nya langsung. Mereka bilang mereka lihat video-video yang udah gue bikin dan mereka suka, dan mereka mau nawarkan apakah pengen review Rigorer AR2. Ya jelas dong, gue bilang mau gitu ya. Dan akhirnya sampailah sepatunya. Boxnya gede banget. Kalau abas kalian follow Instagram gue atau follow TikTok gue kan udah posting unboxing experience-nya tuh di situ. Jadi abas kalian bisa lihat kegilaan boxnya ini yang super eksklusif. Pertama tuh pas masih di dalam dus gitu ya, gue pikir nih apa dua sepatu, kok berat banget dan gede banget gitu. Ternyata emang ini dus spesial. Cara bukanya pun spesial tuh, kayak gini. Jadi kayak dibuka dua gitu, terus masing-masing satu sepatu. Bukan satu sepatu ya, masing-masing pair. Jadi pair kanan, pair kiri. Masing-masing dikasih boxnya sendiri-sendiri. Gila nggak lu? Tuh. Au, sadis, keren banget. Terus ini yang sebelahnya, wow, jadi warnanya mismatch kayak gini, kuning neon sama pink, apa nih, shock pink gitu ya. Terus masih ada bonus lagi, yaitu berupa kaos kaki. Ribet bukanya, nanti lihat aja, udah gue videoin ya. Jadi hari ini kita akan ngebahas sepatu yang luar biasa, packagingnya niat banget ini. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Freddy Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas initial review sepatu basket Rigorer AR2. Sebelumnya gue mau ngucapin thank you banget buat Rigorer China yang udah ngirimin gue sepatu ini untuk di review. Appreciate it so much. Ini merupakan colorway fusion, jadi kayaknya emang colorway khusus ya, bisa dibilang, kelihatan dari boxnya. Ini harga retailnya itu $120, yang artinya kalau di kurs ke rupiah itu sekitar 1,9 juta. Kemudian ada lagi tuh warna lain kayak Milky Way, sama satu lagi tuh Snowman. Kalau itu kayaknya pakai dusnya biasa aja, dan itu harga retailnya $100, lebih murah $20. Jadi kalau dikursin sekitar 1,6 juta lah ya. Jadi beda 300.000. Nah, 300.000-nya tuh buat beli packaging yang spesial ini, sama plus ada bonus kaos kaki yang matching tadi. Ya, so ya 300.000 gimana menurut abas kalian? Worth it nggak tuh perbedaan 300.000 dapat box spesial, terus juga kaos kaki matching sama colorway yang mismatch, gokil, keren parah sih ini sih. Cuma meskipun gue sih sebenarnya lebih suka kalau kuningnya tuh diganti kuning Lakers ya. Jadi kayak kuning yang lebih ke gold, kuning yang lebih tua gitu. Kalau kuning Lakers gitu sebenarnya masih masuk-masuk aja ya kan ya, sama warna shocking pink kayak gini kan, masih matching-matching aja gitu. Tapi iris war iris ini juga udah keren banget. Oke lah, mari kita bahas material dan fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu Rigorer AR2 ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai full translucent rubber. Kemudian traction pattern-nya modified herringbone lah ya ini. Jadi herringbone tapi dibikin agak oval-oval gitu. Terlihat straight performance, no gimmicks ini. Nggak ada gambar aneh-aneh gitu ya, nggak ada bentuk aneh-aneh. Paling logo AR doang, Austin Reeves di bagian toe-nya. Sisanya full herringbone. Kemudian ada cutout berupa lingkaran kecil tuh, terus ada logo gitu di situ. Tadinya gue bingung sih ini logo apaan, tapi ketika gue ngeliat brosurnya, kan disertai brosur nih sepatunya, ternyata ini adalah logo sistem cushioningnya. Jadi cushioning Showtime, cushioning yang sama yang dipakai di Rigorer AR1. Jadi cushioning Showtime itu adalah eTPU Supercritical Foaming Process. Jadi rebound rate-nya
up to 70%. Jadi bouncy banget lah gitu. Tapi emang yang Frigorer AR1 gue berasa bouncy dan responsif banget sih. Selain itu ada cutout juga 4 bolongan gitu. Jadi ini sebenarnya bentuk kayak sayapnya butterfly, sayapnya kupu-kupu. Kayaknya kalau gue lihat konsepnya sepatu ini tuh mengambil inspirasi dari kupu-kupu ya. Jadi kalau dijejerin outsole-nya itu kelihatan tuh. Jadi kayak sayapnya kupu-kupu gitu kan ya. Ini bagus banget sih dengan adanya cutout yang cukup banyak menurut gua. Ini mengurangi bobot sepatunya, jadi bobot yang ditimbulkan oleh si outsole berkurang lumayan nih di cutout segini banyak. Terus kemudian di bagian cutoutnya itu kelihatan ada TPU shank plate-nya juga. Ini kayaknya berarti TPU shank plate-nya cukup besar nih ya, segini banyak gitu kan. Terus ada cushioning showtime-nya juga, jadi itu kalau dipencet-pencet empuk tuh. Ini juga bagus nih, jadi memberikan ruangan lebih untuk si cushioning compressing karena dikasih bolongan-bolongan kayak gini. Beralih ke midsole yang tadi pakai sistem cushion showtime, gue lihat sih cukup banyak yang tercaging gitu karena ada material TPU piece di bagian lateral nih. Gede banget, sepanjang lateral tuh udah tercover dengan TPU piece ini dan bikin sepatunya tentunya jadi lebih rigid ditambah dengan TPU shank plate yang tadi kan, jadi sepatu ini tuh bener-bener kagak bisa nggak bisa ditekuk, nggak bisa dipelintir men, rigid banget. Dan tentunya si TPU piece ini bakalan ngasih lateral support udah pasti. Kalau gue pencet-pencet cushioning showtime-nya, ini sih sebenarnya mirip banget sama cushioning boost ya. Kayaknya gara-gara mirip banget sama cushioning boost yang notabene kan empuk banget tuh feels-nya. Jadi emang mesti di caging kayak gini sih supaya bisa lebih menciptakan efek yang bouncy dan responsif. Lanjut ke upper materialnya, ini sih standar lah. Kalau upper materialnya kebanyakan sepatu-sepatu basket zaman now emang selalu pakai material mesh kayak gini. Cuma kalau yang di Frigorer AR2 Fusion ini mereka pakai kayak plasticky mesh gitu, berasa banget di tangan plastikinya. Cuma kalau dilihat dari dekat kayaknya ini ada 3 lapisan gitu nggak sih? Iya, kayak ada 3 lapisan gitu. Jadi kayak paling atasnya tuh plasticky mesh, bawahnya kayak ada mesh yang bolongannya lebih gede-gede lagi. Terus kayaknya masih ada bawahnya lagi kayak ada screen mesh tipis gitu lagi. Dan kalau gue pegang-pegang ini upper materialnya berasa tebel sih, nggak yang ketipisan, nggak yang over stretchy gitu. Ada penggunaan fuse overlay yang banyak banget juga untuk ngasih durability sama support ke upper materialnya. Ada di sekitaran toe box, di sekitaran punch hole, lubang tali. Kemudian ada di bagian heel juga, dan di bagian heel ini, bagian heelnya malah material synthetic leather gitu sih, tebel sih, berasa tebel gitu. Kemudian ada bordiran-bordiran juga di bagian lateralnya, itu bordirannya menyerupai kayak sayap kupu-kupu lagi. Material talinya pakai flat laces yang pipih kecil gitu. Aduh, gue kurang suka nih material tali yang flat laces pipih kecil gini. Kalaupun mau flat laces gitu, ya kasihnya yang agak lebar gitu, agak tebel gitu loh. Tapi ini berasa keset sih material talinya, jadi harusnya nggak gampang lepas nih. Lacing sistemnya standar aja, cuma pakai traditional punch hole. Mudah-mudahan tetap bisa memberikan lockdown yang gokil kayak AR1 kemarin. Nah, kemudian material lidahnya itu pakai lagi-lagi pakai plasticky mesh gitu, kayaknya double layering gitu. Jadi atasnya plasticky mesh, kemudian bawahnya ada open shell mesh yang bolongannya gede-gede. Untuk padding lidahnya ini sebenarnya tipis sih padding lidahnya. Jadi paddingnya tuh tipis banget tapi padat. Jadi menarik nih. Kemudian lidahnya kalau kita lihat lebih dalam itu tuh kayak semi-semi boutique construction gitu. Jadi dibikin nyambung sama si upper sepatunya gitu. Kalau untuk padded collarnya baru nih. Padded collarnya berasa tebel, berasa padat. Terus bagian heelnya juga dibikin sculpted gitu, menjorok ke dalam. Untuk insole-nya bisa dilepas. Insole-nya cukup tebel sih. Insole-nya kalau dipencet-pencet tuh berasa tebel gitu ya. Kemudian insole-nya juga ada side wall-nya gitu supaya bikin si insole nggak gampang bergerak ke kanan kiri, sehingga kaki kita tuh bisa tetap berada pada posisi yang seharusnya. Di bagian bawah insole itu ada screen mesh trouble board tipis gitu.
Nah, ini bagus banget nih stroble board yang tipis kayak gini, sehingga telapak kaki kita tuh bisa langsung ngerasain cushioningnya. Kemudian di bagian belakang itu ada internal TPU heel counter. Kalau gue pencet-pencet, kerasnya, ketinggiannya, lebarnya sih udah proper semua. Ditambah lagi di bagian luarnya ada penggunaan material synthetic leather, bikin bagian belakang sepatu ini jadi berasa lebih rigid gitu, lebih kokoh. Dan terakhir gue mau highlight detail-detail yang ada di sepatu ini. Wah, seperti yang sering gue bilang, kalau detailnya sepatu-sepatu basket brand China tuh kelihatan niat banget. Sama seperti di Rigor AR2 ini, detail-detailnya berasa banget gitu, niatnya dibikin emboss lah gitu, dibikin tebel. Nanti gue highlight saja di video, lihat aja sendiri. Oke, sekian initial review gue untuk sepatu basket Rigor AR2 ini. Secara siluet menurut gue ini sih siluetnya asik banget kalau mau dipakai both on and off the court. Buat casual bisa banget karena potongannya pun pendek. Gue lihat semua sepatu basket yang potongannya pendek biasanya sih udah asik lah buat dipakai casual. Cuma kalau untuk colorway yang fusion ini agak norak ya kalau mau buat casual ya. Agak ribet matchinginnya ya sama outfit ya. Jadi bisa pilih colorway lain, mungkin yang Milky Way warna ungu gelap gitu, atau yang warna snowman warna biru muda, itu pastinya akan lebih cakep lagi tuh kalau buat casual. Atau mungkin tunggu nanti bakalan ada colorway lain mungkin kalau emang mau dipakai both on and off the court. Bobotnya sepatu ini juga ringan sekali. Buat abas kalian yang tertarik pengen kop sepatu ini tuh nggak rilis di Indonesia, jadi harus melakukan pre-order. Abas kalian bisa DM ke Instagramnya Anak Basket Channel atau ke Instagramnya Warung Basket, nanti bisa gue bantu untuk masukin sepatu ini ke Indonesia. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa support gue terus, you know what to do. I'm Freddy Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.